Pemirsa, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menempati urutan teratas elektabilitas jelang Pilkada Jakarta. Banyak pihak yang kemudian membayangkan Pilkada Jakarta 2024 akan setegang Pilkada 2017. Tapi pengamat politik menilai jika keduanya maju Pilkada Jakarta, suasananya dipastikan tidak akan sepanas 2017. Apa alasannya? Inilah Top Review. Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk putaran pertama dan 19 April 2017 untuk putaran kedua merupakan pilkada yang paling panas dalam sejarah pilkada di Indonesia. Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok mencalonkan diri sebagai petahana bersama dengan Jarod Saiful Hidayat. Selain itu, mantan perwira TNI Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Silviana Murni, serta akademisi dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Anies Baswedan mencalonkan diri bersama dengan Sandiaga Uno. Hasilnya pada putaran pertama, pasangan Agus Silvi mendapat 937.955 atau 17,06%. Pasangan Ahok Jarot mendapat 2,3 juta suara atau 42,99%. Dan pasangan Anies Sandi mendapat 2,1 juta suara atau 39,95%. Pada putaran kedua, pasangan Ahok Jarot mendapat 2,3 juta atau 42,04%. Dan pasangan Anies Sandi mendapat 3,2 atau 57,96%. Dengan demikian, pasangan Anies Sandi mengalahkan petahana Ahok Jarot. Persaingan Ahok dan Anies dalam Pilkada DKI Jakarta menjadi persaingan paling panas dalam sejarah pilkada di Indonesia karena diwarnai kontroversi dan isu-isu sektarian. Menjelang Pilkada Jakarta 2024, nama Anies dan Ahok kembali menjadi yang tertinggi dalam elektabilitas survei Litbang Kompas. Anies menempati urutan pertama dengan angka 29,8%. Disusul Basuki Cahayapurnama alias Ahok 20% dan ketiga Ridwan Kamil mendapat 8,5%. Berikutnya ada nama Erick Thohir 2,3% dan Sri Mulyani 1,3%. Nama lainnya seperti Kaisang Pangarep, Tri Risma Harini, dan Andika Perkasa masing-masing 1%. Munculnya nama Anies dan Ahok yang menempati urutan pertama dan kedua elektabilitas membuat publik kembali terbayang dengan rivalitas keduanya di Pilkada 2017 lalu, yang diwarnai persaingan panas menjurus ke gesekan bernuansa sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun bagi pengamat politik Adi Prayitno, jika Anies dan Ahok mendapat tiket untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta, situasinya tidak akan sama dengan Pilkada 2017. Saya kira di Pilkada serentak 2024 Jakarta, dinamika politiknya akan berubah. Saya justru melihat rivalitas antara Anies dan Ahok ini, kalau Ahok betul dimajukan oleh PDIP, tensi persaingannya agak sedikit berkurang. Kalau dulu kan seakan-akan memang berhadapan-hadapan karena Anies itu adalah representasi dari oposisi, sementara Ahok adalah representasi dari kekuasaan politik. Saya justru melihat tanding ulang soal kemungkinan Anies dan Ahok ini sebenarnya tensinya tidak seakan seramai 2017 yang lalu ya, karena apapun jarak psikologis Anies dan PDIP khususnya ini kan semakin dekat, memiliki perasaan yang sama sebagai sosok yang pernah diperlakukan kurang adil dalam Pilpres. Jadi sebenarnya yang menjadi common enemy itu adalah dari kubu Kim, terutama ketika Kaisang kalau betul dimajukan oleh kubu Koalisi Indonesia Maju, Mas.
maka ada kemungkinan kan akan ada 3 poros. Iya, ada poros Kaisang, ada porosnya Anies, ada porosnya Ahok gitu. Tapi ada juga kemungkinan akan 2 poros saja, yaitu Koalisi Indonesia Maju representasinya Kaisang dengan wakilnya siapa nanti, bisa Bapak Alun, bisa yang lain gitu ya. Nanti ada juga poros Indonesia Perubahan yang diusung oleh PKS, PKB, Nasdem adalah Anies dengan wakilnya nanti gitu. Demokrasi yang original gitu ya, tetap PDI Perjuangannya agak sulit gitu, sehingga dia kalau tidak bisa mendapatkan anggota partai politik dari koalisi lain, ya dia harus bergabung dengan koalisi yang sudah ada, apakah itu di Kim yang kecil kemungkinannya menurut saya karena ada Jokowinya, atau ke koalisi perubahan yang lebih mungkin. Jadi singkat cerita, kalau 3 poros saat ini sulit. Ahok Anies masih mungkin dengan syarat PDI Perjuangannya mendapatkan teman kerjasama. Jika skenarionya hanya akan ada 2 poros, maka salah satu dari Anies dan Ahok terpental dari kontestasi Pilkada Jakarta. Jika PKS sudah memastikan akan mengusung Anies, PDIP justru belum memastikan akan mengusung Ahok. PDIP menyatakan masih cair. Dan tentu beliau akan diprioritaskan untuk maju. Tetapi tentu sampai hari ini semua belum final. Kami masih terus menggodok, mencermati dan mendalami segala kemungkinan melakukan simulasi-simulasi, karena ada beberapa nama lain di internal kami yang juga kita nominasikan, kita coba untuk nominasikan sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Nah, ini kan tergantung nanti pembicaraannya dengan partai politik yang akan bekerja sama dengan kita, baik yang mengajak kita bekerja sama atau akan kita ajak bekerja sama, yang terus kita jalin komunikasinya tanpa henti, dan tidak tertutup kemungkinan kita bekerja sama dengan siapapun, sama sekali nggak ada kemungkinan yang masih selalu terbuka. Tetapi bukan berarti peluang Ahok tertutup. Secara kalkulasi politik, PKB bisa saja berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Ahok. Kalau membaca kalkulasi politiknya, satu-satunya per hari ini yang relatifly bisa dekat dan diyakinkan untuk bersama PDIP itu adalah PKB, karena tarikan politiknya itu di 2 provinsi, yaitu koalisi antara PDIP dan PKB di Jakarta dan di Jawa Timur. Saya kira elit-elit PDIP dan PKB silih berganti bicara tentang kemungkinan duet 2 partai ini. Jadi tarikan kepentingan politik itulah yang sebetulnya bisa mempertemukan bagaimana PKB dan PDIP itu bisa berkoalisi. Jika skenario itu terjadi, maka harapan PKS untuk mengusung Anies tinggal tertuju pada Partai Nasdem. Namun hingga saat ini, Nasdem belum memutuskan akan mengusung siapa pada Pilkada Jakarta 2024. Dengan demikian, Anies dan Ahok yang meskipun menempati urutan teratas pada survei elektabilitas, namun justru merekalah yang saat ini masih pusing mencari tiket. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.